Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang meninggal, umpama orang tua kita meninggal, itu setiap orang meninggal itu maka amalannya terputus. Kecuali 3, yaitu amal soleh, ilmu yang bermanfaat, sama anak yang soleh. Nah, kalau amal soleh atau amal jariah itu kan dia itu harus dilakukan pada waktu dia masih hidup. Jadi misal nyumbang masjid atau apa gitu. Nah, kalau ilmu yang bermanfaat tuh ilmu yang meskipun orang itu udah meninggal tapi ilmunya masih dipakai. Nah, kalau anak yang soleh itu, kenapa kok anak itu yang soleh? Kenapa bukan anak yang nggak soleh gitu? Atau anak aja? Kenapa di situ ditulisnya anak yang soleh? Nah, apa sih arti soleh itu? Arti soleh apa, Bu? Boleh. Arti soleh itu artinya baik. Artinya itu. Jadi kalau anak yang soleh itu artinya anak yang baik. Nah, kenapa kok di situ ditekankan bahwa anak yang soleh? Nah, apakah anak yang nggak soleh terus nggak usah doain orang tua? Ya enggak, anak soleh tetap juga doain orang tua. Namanya anak masa nggak doain orang tua? Kalau misalnya ibu nih punya anak nggak soleh, terus ibu meninggal, terus nggak didoain, ibu gedek nggak sama anak ibu? Enggak. Ya, gimana? Yang pengennya didoain, tapi kalau udah di sana, gimana mau bisa minta? Ya nggak bisa minta dong, walaupun mau itu teriak-teriak, kecuali dengan kesadaran yang masih hidup, masih hidup dengan kesadaran sendiri. Tapi kalau yang udah meninggal mau minta ya nggak bisa. Yang ada penyesalan. Kalau di sana itu hanya penyesalan. Nyesel kenapa dulu itu anak nggak dididik jadi soleh, sekarang pas sudah meninggal nggak mau doain. Iya, Bu. Ya nyesel lah. Kenapa dulu saya kok melakukan hal ini, melakukan hal itu. Ada penyesalan itu. Nah, maka dari itu sebelum menyesal, sekarang kan masih ada waktu. Nah, itu mungkin ibu punya anak, disuruh jadi anak soleh supaya nanti pas ibu meninggal nggak nyesel. Ini mah udah tahu nanti kalau meninggal bakalan nyesel, biarin aja. Ya ntar nyesel beneran. Itu. Nah, itu mungkin sekarang mumpung belum nyesel, anaknya masih bisa dibilangin di WA aja tuh, di SMS bisa kamu jadi anak yang baik gitu. Soalnya nanti kalau ibu meninggal siapa yang doain kalau bukan kamu? Gitu. Terus kan anaknya sadar, oh iya, ini ibu kan udah berjasa, udah besarin anak, ngerawat, udah itu masa doain doang kagak mau? Iya, Bu. Iya, tapi kalau kadang anak-anak itu kadang-kadang ngikutin pergaulan, tapi jadi kalau kita menasehati juga kita berdoain juga. Kalau nasehatin doang tapi perilakunya yang menasehati gak bener, ya gak bakalan nyambung. Jadi kitanya perbaikin baru bisa ngingetin yang lain. Oh, kalau kita mau nasihatin anak nggak harus nunggu kita jadi baik dulu. Ya enggak, ya nasihatin anak tunjukin kita itu perilaku kita perbaikin aja, kita kan perilaku kita baik nih. Ya, anaknya diarahkan pasti tentunya mau. Kalau semuanya kitanya ngomong sono ke sini, main itu, main ini, yang nggak bener, nggak baik. Terus nyuruh anaknya kamu tuh berbuat baik, sono kamu ngaji, ya pasti bantah, kagak mau lah. Nah, sambil berbuat baik sambil dinasihatin anaknya juga. Jadi jangan nunggu saya mau berbuat baik, nanti anaknya nanti kalau saya udah berbuat baik baru dinasihatin, ya ntar keburu meninggal. Perbuatan baik itu nggak perlu ditunjukin, nggak perlu dikasih tahu, bilang jujur aja belum, nggak usah kasih tahu. Ya kita sadar, ya percayakan aja kita kepada Allah. Jadi kalau ini nggak usah
saya jujur nih. Nah, nggak usah, kalau orang itu jujur itu nggak perlu diucap-ucapin. Maksudnya mencontohkan. Iya, Saya mencontohkan. kan saya udah dilihat sendiri mencontohkan kita lakukan perilaku kita itu ini. Nah, kenapa kok ditekankan itu soleh? Nah, jadi kalau orang soleh itu, dia itu kalau beribadah, pahalanya itu berlipat ganda dibanding orang yang nggak soleh. Nah, jadi kalau misalnya orang sedekah nih 1.000, orang soleh sedekah 1.000, orang yang nggak soleh sedekah 1.000 juga. Itu pahalanya beda itu. Jadi orang yang soleh itu pahalanya bisa dilipat gandakan, entah itu 100 kali, entah itu 1.000 kali, entah itu lebih dari 1.000 kali, tergantung dari kesolehan. Nah itu jadi Ya dari ini, kalau sedekah itu dari ketulus ikhlasan. itu salah satu faktornya. Kan orang baik kan belum tentu semuanya itu baik. Kalau namanya mau sedekah berarti kan niatnya baik, tapi ikhlas, tulus ikhlasnya itu yang suka berbeda. Betul. Jadi kita di samping ikhlas juga, kalau ikhlas itu, kalau kita nggak ikhlas emang kita pahala sedekah itu kita nggak diterima ibadah. Nah jadi kita harus ikhlas. Nah kalau orang sama-sama ikhlas, terus yang satu soleh, yang satu nggak soleh, maka itu pahalanya beda. Kenapa pahalanya beda? Karena Nabi bilang begini, janganlah engkau mencela sahabat-sahabatku, kata Nabi begitu. Karena sedekahmu sebesar gunung Uhud. Seandainya kamu sedekah sebesar gunung Uhud, nggak akan bisa menandingi sedekahnya sahabatku meskipun hanya setengah dirham. Nah itu. Kenapa? Karena kesolehannya beda. Kesolehan sahabat-sahabat Nabi itu beda sama kesolehan kayak kita ini, Bu. Kalau sahabat Nabi tuh, dia tuh mau membela Islam, berjuang, membela Nabi. Nah, kalau kita berkurban aja ogah. Gak mau berkurban. Kambing aja mahal, apalagi sapi. Nah itu kan kita sedekah. Gak mau, gue sedekah. Buat makan kurang ini. Masa sedekah? Nah beda sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu meskipun dia kekurangan tetap mau sedekah itu. Sahabat Nabi. Iya, Nah, tapi jadi kalau itu tergantung ini. Kalau kita nggak pernah ngaji, nggak pernah yang itu ya perkumpulan. Kadang sedekah itu nggak tahu cuman di lisan aja. Oh itu ada sedekah gitu. Tapi untuk menjalankan itu jarang. Kalau kayak di Tangsel ini ya, orang sedekah itu udah wajar, udah biasa ngasih orang di jalan. Tapi kan kalau di tempat-tempat lain nggak, jarang yang ada. Nah, maka dari itu kesolehan orang itu beda-beda. Nah, makanya itu ditekankan anak yang soleh. Nah, itu anak yang soleh. Kenapa? Karena pahalanya anak yang soleh itu bisa beribu-ribu kali nilai pahala anak yang gak soleh. Begitu juga doa anak yang soleh itu bisa beribu-ribu kali lebih diperhatikan Allah daripada, atau lebih dikabulkan Allah daripada anak yang nggak soleh. Tapi bukan berarti mentang-mentang nggak soleh, gue nggak soleh nggak usah doain. Doain juga percuma, emangnya doa gue dikabul apa? Udah nggak yakin, emangnya doa gue dikabul? Gue ntar doain orang tua juga kagak diterima, gue doain buat gue sendiri aja kagak dikabul-kabul nih. Bukan begitu. Kita itu nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Nah itu, karena mau dikabul apa enggak itu terserah Allah. Kalau Allah mau mengabulkan nih, meskipun orang nggak soleh, dikabulkan. Nah itu, jadi kita tetap aja, namanya kita tuh berbakti sama orang tua meskipun nggak soleh, ya tetap kita namanya anak itu emang mesti doain. Nah ibu suka doain orang tua nggak? Ya doain lah. Nah doain itu benar itu Bu, doain. Nah jadi kalau anak soleh harusnya doain. Nah terus apa sih perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita yang udah meninggal? Nah ibu kan orang tuanya udah meninggal. Nah apa yang bisa ibu lakukan terhadap
orang tua ibu untuk kebaikan, untuk berbuat baik kepada orang tuanya ibu? Kira-kira apa? Yang udah meninggal. Iya. Ya udah meninggal. Ya cuma doa itu. Cuma doain ya. Iya. Ya, Ya kita mau nggak punya apa-apa ya kita cuma doain. yang nggak apa-apa itu benar. Itu benar, nggak salah. Doain. Terus kalau bisa tuh menjalin, menghubungkan silaturahmi sama kerabat orang tua, saudara-saudara orang tua atau sahabat-sahabatnya sekali-kali. Karena rumahnya jauh ya, di Jawa ya. Jauh. Ya kalau misal sempet ke sono, kalau nggak sempet ya udah nggak punya ongkos ke sono jalan kaki ke Jawa ya. Nggak punya ongkos. Itu Kalau iya. ini aja itu dia ongkosin. Kalau kita jalan sendiri gak ongkosan. Ya nggak mungkin bisa jalan. Ya mungkin Jauh. nanti pas lagi ketemu ke sono, pas lagi ke sono itu. Nah, Namanya udah tradisi di Jawa. Kalau maunya itu kan kita mesti harus bawa uang lebih. Kan masa datang aja walaupun di sono itu tidak minta ya. Namanya di sono itu ya kalau mau main-main aja saya mau. Tapi kan dengan itu perasaannya kan gak enak kasih. main ke sono malah dikasih ongkos, malah enak. Ya itu kalau yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit ya enggak lah. Ya enggak. Itu ada budenya udah lama nggak pulang-pulang. Datang pulang kagak ngasih apa-apa gitu lah. Walaupun itu nggak diucapin di depan mata. Senggangganya kan dikasih makan. Nah, bukan maksudnya oh ini ada budenya datang, saya dikasih duit jajan walaupun 1.000 kayak goceng ya mesti ngasih dong, kalau nggak ada lebihnya ya. Tapi itu yang penting bukan itunya Bu, yang penting itu silaturahmi. Iya, yang kalau menurut itu kita itu ya silaturahmi niatnya, tapi kadang pemikirannya yang lain, orang lain itu kadang-kadang kan beda. Iya sih, itu benar, itu emang begitu. Ya, emang begitu. Saya aja sebenarnya kita tuh mau nengok aja. Saya tuh Bu waktu masih kecil kalau ke Jawa kan diajak sama orang tua saya tuh ke Jawa tuh. Saya tuh kalau ke Jawa tuh biasanya kan ke rumah saudara-saudara ya. Karena saya biasanya tuh kalau ke rumah saudara-saudara tuh masih kecil, saya masih di SD itu. Biasanya dikasih duit tuh. Makanya saya kalau ke rumah saudara siapa nih ntar kasih duit berapa nih. Jadi yang saya harapin duit tuh waktu masih kecil. Ntar ke rumah saudara siapa lagi kasih duit lagi. Iya, nah, itu juga seneng karena dulu kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Dulu saya masih kecil nih, kalau main tuh nengok nih, sana tengokin neneknya. Nah, ntar mainlah kok itu neneknya. Nanti dari bule-bulenya di situ ngasih 1.000. Pulang ya seneng, walaupun ini kalau dulu kan luar 1.000 juga udah gede. Kasih 1.000. Oh di sana ada yang ngasih 1.000, ada yang 2.000, seneng. Nah kalau nggak sempet silaturahmi nggak apa-apa, yang penting doa. Kalau doa nggak pakai biaya kan ya. Nah yang penting doa. Nah terus ini memenuhi permintaan orang tua. Jadi orang tua tuh misalnya pesannya apa waktu masih hidup, pesannya tuh kamu jadi anak soleh ya, misalnya kamu yang soleh, yang baik-baik. Nah itu kita orang tua mengharapkan kita hidup ya kita baik-baik. Nah cuman kadang-kadang orang tua mungkin nih ya ntar kalau saya udah meninggal nih, misalnya dia punya anak perempuan, kamu nikah sama si Joko misalnya, padahal dia nggak suka sama si Joko. Atau misalnya dia punya anak namanya Agus, kamu nikah sama si Maimunah misalnya, padahal dia nggak suka sama Maimunah. Jadi dia bingung, aduh orang tua gue nyuruh gue, wasiatnya gue disuruh kawin sama Maimunah, padahal gue naksirnya bukan sama dia. Gimana nih? Nah, menurut Ibu gimana itu? Aku malah belum tahu. Itu seandainya. Biasanya nih kalau ini, ya nggak mau gitu. Nggak mau ya? Nah, iya. Ya, nah itu sebenarnya sih kalau masalah nikah itu adalah keputusannya orang yang nikah. Jadi kalau misalnya dia nggak suka sama Maimunah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting orang tua tetap didoain. Nah itu. Nah terus apa sih perbedaannya soleh sama takwa?
Nah kalau soleh kan udah jelas ya, soleh itu artinya baik. Jadi kalau anak yang soleh itu ya anak yang baik, Itu melakukan hal yang baik. ya anak yang soleh, anak yang baik. Nah kalau takwa itu dia tuh merasa diawasi oleh Allah, jadi itu takut sama Allah. Nah akibat dari takut sama Allah itu dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah ibu tuh takut sama Allah nggak? Gini, kalau orang belum paham ini, kamu siapa yang menciptakan? Allah. Tahu, tapi cuma di lisan. Jadi belum meresap ke dalam hati gitu. Jadi taunya, oh kita menjalankan kewajiban. Tapi masuk ke dalam-dalam, sedalam-dalamnya itu belum. Kadang-kadang kita menjalankan gitu. Jadi kita masih perlu belajar. Ibu nggak kelihatan di HP, nggak Belajar. Kita untuk masuk ke dalam kolbu itu kita perlu belajar lagi. Sebenarnya itu kalau itu tuh sebenarnya kita itu udah diciptakan Allah, udah nikmatnya udah banyak kan. Tapi tetap kadang kita manusia kalau belum belajar juga nggak bersyukur gitu. Tapi kita itu sedang belajar bagaimana caranya biar itu. Padahal kalau kita melakukan sesuatu kan pasti ada yang lihat, walaupun di sini nggak ada yang lihat. Jadi kita merasa takut di atas ada yang lihat kan. Nah iya betul, jadi kita tuh emang kalau kita itu orang yang bertakwa, kita takut sama Allah, kita takut melakukan hal yang dilarang Allah. Nah kita menghindari larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Nah ibu kira-kira udah melaksanakan perintah Allah apa belum? Insya Allah sudah dilaksanakan. Ya itu bagus namanya. Tapi itu untuk tinggal menyempurnakan. Kalau kita kan sambil berjalan. Nah terus ada lagi tawakal. Tawakal itu apa? Nah itu bertawakal apa sih? Maksudnya tahu denger nih bertawakal, kita tuh harus bertawakal. Tapi kan belum paham karena belum belajar. Kadang-kadang anak mau ujian, lu udah belajar belum? Belum. Gue sih tawakal aja. Belum. Tawakal kagak belajar. Mau ujian. Nah jadi kalau tawakal itu artinya menyandarkan kepada Allah. Jadi misal kita berusaha nih dagang. Pasrah, itu aja. Yang penting kita udah ada usaha, tapi kita udah berserah diri aja gitu, udah pasrah gitu, Ki, atau gimana? Bukan, kalau berserah diri itu namanya muslim. Jadi kalau muslim. Iya, kalau orang Islam atau muslim itu orang yang berserah diri sama Allah. Nah, kalau tawakal itu kita bersandar kepada Allah, jadi kita mengandalkan Allah. Jadi kalau misalnya ntar nih jualan laku nggak sih ya? Mana udah jualannya, misalnya jualan mangga, mana mangganya nih masih mentah. Belum ada yang beli. Iya, kecil-kecil lagi. Mau jualan ke pasar laku nggak sih? Udah dah, tawakal aja udah. Menyandarkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menolong. Ya, nah itu pasrah gitu. Ya mirip. Jadi kalau kita berserah diri sama Allah itu kan muslim. Tapi kalau tawakal itu kita tuh mengandalkan kepada Allah apa yang kita nggak mampu. Ya maksudnya ya itu ya bahasanya ada bahasa halus, bahasa sedang gitulah. Maksudnya pasrah biasa, yang paling biasa aja umum. Ya, berarti lebih tingkat lagi tawakal gitu kali. Iya, jadi kalau kita tuh udah merasa putus asa, kita kan nggak boleh putus asa. Ya udah kita mengandalkan Allah. Gitu. Nah, kita udah tawakal aja. Itu kadang-kadang tuh ada situ saya pernah lihat tuh di gerobak apa tuh? Gerobak pemulung. Ada tulisannya tawakal. Ada itu. Menurut saya, wah ini orang sabar banget. Ini ada tawakal ditulis. Ya itu nggak apa-apa itu namanya ingat kepada Allah itu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Bu? Ya sudah cukup. Ya udah kalau gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.